Semangat pagi para NLPers Indonesia, kembali lagi di channel NLP Leadership Indonesia bersama saya Michael dan Coach Antonius Sarif. Nah, Coach Antonius Sarif ini adalah seorang license trainer untuk di Indonesia ya, untuk NLP, dan beliau ini adalah murid langsung dari bapaknya NLP, Dr. Richard Bandler. Nah, sebelumnya selain gratis Coach ya, kita minta tolong juga para viewer untuk like dan subscribe channel ini, dan juga dinyalain loncengnya jangan lupa. Plus, kalian juga bisa komen di bawah apapun pertanyaannya gitu kan mengenai NLP. Sebetulnya NLP itu aspeknya apa sih yang paling penting dalam hidup kita dan sebagainya, itu sudah ada semua videonya, tinggal kalian tonton aja semua. Dan juga kalian mau bertanya apapun komen, kita juga ada beberapa video malah sebetulnya bahas komen juga ya, komen-komen para viewer Coach. Nah, kalau hari ini bahas apa nih? Kita ini mau bahas orang yang kurang percaya diri, Coach. Waduh. Jadi ada cerita gini, Coach. Orangnya ini ngerasa dirinya nggak percaya diri. Tapi dia punya role model. Role modelnya dia itu orang yang high self esteem gitu, Coach. Jadi memang percaya dirinya tinggi, tapi dia pengen jadi orang itu. Gimana tuh, Coach? Kalau secara NLP bisa nggak sih, Coach? Gitu? Jadi dia adalah orang yang tidak percaya diri dan dia punya teman orang itu percaya diri. Dan bukan teman, jadi role model. Jadi kayak misalnya dia baca buku atau mungkin dari film, kayak gitu. This is menarik. Nah, ini pertanyaan menarik ya. Jadi gini Mike, saya cerita dulu sedikit mengenai kisah Antonius Arif waktu belajar baru NLP level 1, berarti baru practitioner nih Mike. Oke. Ya, ini balik lagi dicerita di awal-awal kisah. Jadi sedikit mengenang masa lalu juga. Mengenang masa lalu. Dan waktu itu saya ada satu sahabat dan itu partner bisnis saya adalah Coach Adit, juga ada dalam ruangan itu waktu itu. Oh ya. Gitu. Nah, waktu itu saya lagi ngobrol-ngobrol, kita dalam satu apartemen, kita ngobrol. Ketika ngobrol, saya bilang, saya kagum dengan salah satu toko kartun. Nah, kan role model kan? Role model. Walaupun role modelnya kartun. Nggak masalah. Walaupun secara logika nggak make sense. Saya sendiri role modelnya Superman. Nah, betul ya? Nah, ini nanti cerita nih. Ya. Nah, ini menarik. Ketika toko kartun tersebut ditanya, siapa role model toko kartunmu? Saya bilang, saya kagum sama Naruto. Wah, ntar lagi muncul di gambar Naruto. Ninja Naruto ya? Ninja Naruto. Nah, ditanya, kenapa lu kagum sama Naruto? Memang kelihatannya kayak anak-anak kita bicara ini ya. Tapi mohon maaf, pria itu adalah sebenarnya anak-anak cuma dalam badan dewasa. Bener, nggak bisa dipungkiri Coach. Penting hobinya begitu Coach. Cuma bedanya gitu. kita tetap punya mainan, tapi dalam bentuk yang berbeda. Ya kan? Ya, kecuali saya mainan masih juga sih. Maksudnya berbeda gini Mike, maksudnya mainan kalau orang dewasa itu ada yang mainnya ngaco. Paham maksud saya kan Mike? Iya, ngaco kan? Paham negatif ya? Lah, negatif ya. Sedangkan mainan kita tetap mainan yang positif. Which is mainan yang kita punya apapun itu tetap positif. Saya pun juga sama. Jadi gini Mike, ditanya, apa sih yang membuat kamu kagum dengan Naruto? Saya jawab, Naruto itu punya kemampuan mengubah menjadi 1000 bayangan. Nah, terus ditanya, kenapa kamu kagum menjadi 1000 bayangan? Saya bilang, begini, dalam satu episode, saya lupa apa di film apa di bukunya gitu ya, dia pernah mengubah, kan gini, Naruto tuh aslinya nggak pinter. Dan saya merasa diri saya juga nggak pinter. Ya, Naruto itu tidak pintar, dia cenderung bodoh, tapi dia pekerja keras. Dan which is sama seperti saya, pekerja keras. Dan juga punya impian, sama seperti saya. Nah, Naruto itu bisa mengubah satu episode, dia mengubah menjadi 1000 bayangan, dan 1000 bayangan itu belajar hal yang berbeda. Jadi ketika menjadi 1000 bukan untuk berantem, tapi 1000-nya untuk belajar, baca buku, training, atau macam-macam, 1000 hal berbeda. Menarik gitu ya. Nah, menarik satu belajar masak gitu, satu belajar jualan. Nggak kayak gitu juga sih, nggak gitu juga. Ya tapi kalau analoginya metaforanya bisa bilang gitu ya. Nah, menariknya, ketika 1000 bayangan tersebut berubah menjadi satu lagi, maka Naruto jadi mempunyai kemampuan 1000 kemampuan belajar tersebut menjadi satu. Betul dong? Nah, dia bilang, ketika dia bilang itu, dia cuma ngomong, bisa kok. Saya kaget, kok bisa? Kan gua nggak bisa merubah jadi 1000 bayangan. Dia jawab, pahami tentang excellence-nya dia. Excellence-nya dia, kelebihan dia adalah merubah menjadi 1000 bayangan. So, artinya, lu, Rif, kamu bisa mengubah menjadi 1000 bayangan
Mungkin bukan lu yang punya ilmu kanuragan ajaib jadi 1000 jadi Coach Arif, 1000, tapi bagaimana cara 1000 itu kita pakai dan kita gunakan, dan ada konsep tentang mengumpul menjadi satu. Dan ini adalah metafora. Keluar, buka, terus kemudian mengumpul jadi satu. Kan konsep gitu ya, buka dan ngumpul. Akhirnya saya mikir, iya juga ya. Maksudnya saya kan punya alumni, kan dulu saya ngajar hipnoterapi. Dulu saya terkenalnya adalah di hipnoterapi. Saya punya banyak alumni-alumni yang sangat dekat dengan kami, yang kami sebut ring 1. Kenapa nggak 1000 orang tersebut, istilahnya orang-orang di sekitar saya ring 1 tersebut memang nggak 1000. Waktu itu jumlahnya mungkin sekitar 5 apa sampai 7. Itu berkumpul menjadi satu. Kemudian belajar 7-7-nya hal berbeda. Nggak boleh belajar hal yang sama. Ketika berkumpul, kita ngeriung, ngopi, dan sebagainya. Ini sering berbeda hal yang berbeda. Maka jadi kayak saling sharing ilmunya ya. Nah, berarti kita akan menjadi lebih hebat dan lebih cepat dibandingkan orang lain. Masuk akal nggak? Masuk akal banget. Masuk akal kan ya? kita kumpulnya, kita belajar fokus satu yang ini ya. Betul. Begitu ketemu sama yang ini, dia bicarain yang ini, kita dapat ilmunya, dia juga dapat ilmunya. Betul. Nah, dan pada saat itu dulu tidak semua para pengajar hipnoterapi mau seperti itu. Biasanya yang mereka mau lakukan adalah saya levelnya lebih tinggi sebagai guru, kamu yang lebih bawah dengerin saya. Nah, sedangkan konsep saya nggak begitu. Konsep saya adalah saya ajarin kamu ilmu, silakan kamu belajar ilmu pengembangan advance-nya. Ketika berkumpul kamu mempunyai ilmu dasarnya. Saling melengkapin Coach ya. Saling melengkapi. Nah, ternyata dengan konsep itu kami berhasil mempunyai ilmu yang dimana orang lain tidak mempunyai kemampuan itu, dan daya jelajah kita, kecepatan kita jauh lebih cepat dibandingkan orang lain. Oke ya? Nah, kalau kita pakai metafora yang sama, ya secara sederhana, biasanya saya akan tanya gitu ya, kira-kira orang itu siapa atau tokoh siapa yang bisa kita pakai contoh seperti itu, kita cari metaforanya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, yang paling sederhana dengan teknologi NLP yang kita buat secara sains adalah, saya akan tanyakan sama dia, ciri kan kalau di NLP ada yang namanya neurological level. Neurological level ya? Neurological level, ya. Neurological level yang paling bawah adalah environment atau lingkungan. Ya, nanti ada tulisannya di sini ya, environment. Yang kedua adalah behavior, adalah sikap dan perilaku kita. Yang ketiga adalah capability, kemampuannya ya. Kemampuannya yang berarti knowledge dan skill, atau bahasa kerennya sekarang adalah skill set. Oh ya, skill set. Dan kemudian ada yang namanya belief, dan ada yang namanya belief adalah keyakinan. Keyakinan apa yang dia percayai dalam dirinya. Kemudian ada di level berikutnya adalah value. Kemudian ada value berarti nilai-nilai yang paling penting dalam hidup dia. Di atasnya dia ada identitas, dan yang atasnya lagi adalah spiritual. Nah, dari gambaran ini maksudnya apa? Spiritual itu artinya purpose. Environment, coba kita bahas dari satu-satu. Orang yang percaya diri itu nongkrongnya sama siapa, bergaulnya sama siapa, dan apa yang membuat dia, di dalam kehidupannya dia, itu yang membuat dia percaya diri. Kita ngomong dalam lingkungannya dia. Itu yang kita cari, Mike. Ketika kita cari itu, kita tiru sama, kemungkinan kita samanya akan sangat besar. Berarti kita misalnya tahu environment-nya dia, kita juga bikin environment seperti itu, atau kita masuk ke environment. Betul. Masuk akal? Masuk akal. Nah, yang pertama ya. Yang kedua nih Mike, kita masuk di behavior. Behavior berarti apa? Sikap kita, cara berbicara, tingkah laku, posisi tubuh, postur tubuh. Ya, karena tadi Michael ngomong adalah tokoh yang dikagumin adalah Superman. Dan Superman mempunyai satu gaya tersendiri, yaitu adalah ketika berdiri dan tangannya selalu begini kan. Ya kan, itu kan bahkan sampai para motivator dunia selalu menceritakan. Yes. Ya Hampir kan? rata-rata pakai pose itu Coach. Pakai pose ini. Di panggung begini. Ya, disebut super pose ya kan. Super pose. Nah, super pose, nah itu adalah behaviornya dia. Jadi tugas kita adalah orang yang percaya diri itu gimana cara mimik mukanya, cara intonasi bicaranya, cara perilakunya, gaya pakaiannya, dan sebagainya. Itu dulu. Jadi kita seperti ini ya, mimiking atau menyamakan semuanya dulu ya. Makanya kalau di perusahaan multi level marketing dan asuransi, kadang-kadang mereka disuruh pakai jas. Dengan alasan behaviornya dulu minimal berubah walaupun dompetnya belum berubah. Iya, betul. Soalnya kalau udah pakai jas, masa mau malu-maluin nih lakunya gitu kan. Nah, itu maksudnya ya, walaupun ada ujung-ujungnya nanti makannya di pinggir jalan. Iya, kan? mau gimana lagi gitu kan, isi dompet masih belum bisa menipu juga kan. Berikutnya masuk di capability. Capability artinya skill set apa
yang mereka punyai sehingga mereka mempunyai kemampuan itu, Mike. Jadi dari role modelnya kita tahu dulu ya kemampuannya. Apakah kemampuan berbicara, apa kemampuan berintonasi, bahkan ya ada satu buah ilmu ya yang mengajarkan tentang teknik bagaimana bisa mampu melakukan orasi sebenarnya. Retorik namanya. Jadi ada metode-metode cara berbicara, karena berbicara itu mengandung ada 3 kan. Ya ada apa? Ada nonverbal dan verbalnya kan, betul ya. Nonverbal juga ada intonasinya. Nah itu yang harus kita kuasai. Tapi paling penting adalah saya percaya orang yang percaya diri itu pasti dia content loaded. Yang artinya dia punya ilmunya, dia tahu ilmunya tentang apa yang diomongin, maka dia baru bisa praktekkan. Ya karena dia bisa, makanya percaya diri, Coach. Exactly. Kalau nggak bisa gimana percaya dirinya gitu? Ya walaupun ada sebenarnya. Ada juga orang yang asbun. Asal muni, asal bunyi. Asal bunyi aja. Jadi berarti pertanyaannya menarik. Kok bisa sih orang asbun, kenapa dia percaya diri? Ya karena ada lagi ceritanya. Ada beliefnya mungkin. Ada beliefnya. Yang lagi top sekarang kan adalah KKI. Ya kan? Yang aku bukan boneka kayak gitu ya. Nah, tapi balik lagi ke atas lagi, kita naik level berikutnya ya. Jadi kenapa bisa orang itu percaya diri kayak KKI itu bisa percaya diri menciptakan lagu dan sekarang lagi rame katanya dianggap lagunya ngejiplak ya. Karena dia naik level berikutnya adalah belief. Dia punya belief yang sangat bagus, dia punya belief yang sangat percaya diri, dan ketika belief yang sangat percaya diri, walaupun skillnya nggak punya, percaya dirinya over, yang tadi bisa jadi aspun. Mungkin beliefnya dia yang penting dia nomor 1 dulu deh. Nah saya nggak tahu nih. Nggak ada lawahannya. Saya nggak tahu nih. Mungkin Michael lagi agak bingung nih. KKI itu siapa kan? Ya betul. Nggak ketahui kan. Nah nanti Michael coba ya abis ini nonton YouTube-nya KKI, bikin KK bukanlah boneka. Dan menariknya dia PD-nya over, orangnya nggak cakep, tapi PD-nya over, dan dia menyanyikan lagu suaranya false dan jadi tren. Suara sekarang yang enak itu sudah bukan jaminan. Bukan zamannya juga. Coach. Bukan zamannya. Justru suaranya false dan meledak. Sampai ada penuntut. Karismanya dipercaya dirinya, Coach. Nah, berarti pertanyaan menarik. Jangan-jangan beliefnya dia sangat over, kemampuan dia jadi entertainmentnya, skill set jadi entertainmentnya over, tetapi kemampuan menyanyinya tidak. Justru malah memang kalau dia menyanyi jadi over malah bahaya. Betul. Malah jangan-jangan abis ini nggak laku. Wow, malah nggak ada yang dengerin gitu ya. Nah itu maksud saya. Jadi artinya mungkin kekurangan dia ya sekalian aja tanggung gitu kan. Kalau nggak salah kan ada satu juga penyanyi Indonesia pelawak, Arif siapa gitu, yang kalau nyanyi apapun semua orang pada tutup kuping gitu kan. Sampai Anji menyanyikan lagu yang si Arif itu, lagunya jadi enak, dimarahin sama si Arif dulu katanya. Namanya Arif juga bukan saya ya. Dimarahin sama si Arif, bilang, salah, kamu nyanyinya salah itu. Itu suaranya nggak benar. Yang benar tuh yang menjiwai. Sampai semua orang tuh teringat-ingat. Teringat kenapa? Karena tutup kuping semua katanya. Jadi memang kuncinya mungkin di situ, Coach ya. Percaya diri yang penting itu skill setnya adalah entertainment. Benar. Nah, jadi skill setnya entertainment dalam konteks dia, bukan jadi skill set dalam arti penyanyi. Ya kan ya? Kalau skill setnya penyanyi, justru suaranya hancur, ya ditendang dia kan. Karena konsepnya dia pengen entertain. Gimana caranya orang itu bisa tertawa ya. Betul. Bisa menyenangi karismanya dia. Itu dapat aja ya? mungkin belief nih. Asik ya? Masuk ke level berikutnya nih bro. Level atasnya adalah value.